Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-5 ya daripada kitab Idhahul Mubham ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan tentang muqaddimah sudah. Sekarang kita masuk dalam faslun fi anwa'id dalalah wad'iyah kan. Dalalah wad'iyah kita sudah selesaikan yang lafdiyah, tadammun dan mutabaqah sudah ya. Sekarang kita akan masuk ke dalalah. Dalalatul apa namanya? Iltizam. Ya, kenapa saya memang dari dulu saya akhirkan dalalah iltizam ini daripada dua dalalah yang sebelumnya. Kenapa? Karena dalalah iltizam ini sangat penting. Bahkan kalau kita tengok mantik, kalam, majority pembahasannya tentang apa namanya? Tentang luzum. Tentang apa namanya? Luzum. Ini penting sekali. Karena pembahasan luzum itu nanti pun di dalam qiyas pun ada luzum. Di dalam qadaya wa anwa'uha pun ada luzum. Dan banyak sekali masalah luzum, dan juga ada khilaf di dalamnya. Wa julul mantik, bahkan Syekh Sa'id yakni apa namanya Syekh Bilal yubaligh yakni fi yakni kullul mantik wa ibaratun anil luzum. Dan kadangkala luzum ini apa ya menurut saya ya? Luzum ini di dalam ilmu-ilmu yang lain diungkapkan dengan lafaz yang berbeda tapi mempunyai makna yang sama. Kalau Anda tengok di kitab-kitab Firaq Al-Baghdadi, fadha'ih, apa fadha'ih itu? Yani hadza min fadha'ihil batiniyah, hadza min fadha'ihil mujassimah. Apa fadha'ih ini? Yakni lawazim syani'ah, lawazim qabihah terhadap sebuah apa namanya? Lafaz. Jarang sebuah madhab itu menggunakan kalimat-kalimat yang mutabaqah, yang mengungkapkan tentang madhabnya yang teruk, madhabnya yang buruk. Jarang. Rata-rata mereka itu menggunakan lafaz-lafaz yang mujmal. Tapi kalau kita tengok daripada lawazimnya, ini lawazim-lawazim yang apa namanya? Lawazim-lawazim yang ta'uki. Sebelum kita masuk ke dalam sini, saya nak cakap bahwasanya bab ini sangat penting sekali. Kelas ini sangat penting sekali karena berkaitan tentang apa namanya? Luzum. Yang majority kalam, mantik, fikih itu akan berputar di dalam masalah itu apa namanya? Luzum. Sila dibaca Ustaz. Siapa? Lebih. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. والثالثة دلالته على أمر خارج عن المعنى لازم له كدلالته على قبول العلم وصنعة الكتابة على ما فيه. Ayo. Sekarang kita akan mempelajari tentang dalalatul iltizam. Apa dalalatul iltizam itu? Kita mengetahui yang namanya dalalah itu yang sudah kita pelajari ada dua, dalalatul mutabaqah dan dalalatul tadammun. Mutabaqah itu kalau kita cakap al-insan, dalalah mutabaqahnya adalah hayawanun natik. Tadammun untuk hayawan atau untuk natik. Dikatakan dia itu insan tuh dalalahnya mutabaqah lianna ini yutobik makna insan. Tadammun di dalam makna insan. Lah sekarang yang namanya lazim dia akan keluar daripada lafaz insan. Dia tuh di luar lafaz insan, bukan lafaz hayawan ataupun natik. Tapi lazim menunjukkan sesuatu di luar dua makna ini. Tapi sesuatu yang di luar ini selalu ada bersama-sama dengan dua makna ini. So ini penting, selalu ada bersama-sama. Dicontohkan seperti sonatil kitabah. Sonatil
kitabah. Sonatil kitabah ini nanti ada khilaf ya. Cuma saya nak cakap pasal lazim itu apa? Sof tengok. Sonatil kitabah itu maknanya manusia karena dia itu natik. Natik itu bisa berpikir. Bukan natik itu bisa berbicara ya, bukan ya. Bisa berpikir. Walaupun berbicara itu terpulang dengan berpikir. Selama Anda tidak bisa berpikir, Anda tidak bisa untuk berbicara. Apa yang dilakukan oleh burung beo di rumah ayah mertua saya itu, ada burung yang Assalamualaikum, Assalamualaikum, kopi, 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 kopi. Ada saya punya orang itu dulu di rumah atuk saya ada semacam itu. Ada satu anak pakcik saya tak suka dengan salah satu daripada makcik saya. Terus diajari nama makcik saya itu cakapnya namanya Siti. Siti jelek, hari-hari Siti jelek. Ketika makcik saya datang, Siti jelek tak ajar. Dia bisa cakap kan? Tapi apakah cakapnya bebego? Bebego itu burung beo, burung kakak tua itu. Apakah dikatakan dia itu natik? Bukan. Tidak dikatakan dia itu apa namanya? Natik, karena dia tidak bisa untuk berpikir. Berbicara itu terbina atas berpikir. Nah, sekarang berpikir ini, selama manusia itu bisa berpikir, dia itu bisa diajari untuk baca tulis. Seolah-olah selama ada kata-kata natik, dia akan bisa untuk sonatil kitabah itu menulis, baca dan tulis. Sonatil kitabah itu di luar daripada hayawanun natik. Tapi dia makna sonatil kitabah dan makna hayawanun natik akan terus ada bersama selama ada ini, ada ini. Itu pasti. Itu apa namanya? Itu pasti. Lah, ini dikatakan apalah? Lazim. Ini dikatakan apa? Makna lazim, makna yang selalu ada. Karena itu kalian sekarang ini belajar dengan saya di mana-mana, dikatakan ini adalah mulazamah. Tengok. Mulazamah. Ayo, saya nak mulazamah syekh. Apa mulazamah syekh? Ada bersama-sama dengan syekh. Di dalam mantik juga ada makna yang selalu ada bersama makna yang lain. Dikatakan itu adalah makna lazim. Jadi Anda tidak bisa, Ustaz Marco, Anda mengatakan ini tapi tidak mengatakan ini. No, tidak bisa semacam itu. Kenapa? Karena ini ada bersama-sama. Anda menafikan ini, Anda juga menafikan ini. Anda mengatakan ini, Anda juga mengatakan ini. Ini mestinya kita pahami di dalam kata-kata apa namanya lazim. Dan sonatil kitabah, sesuatu yang di luar dari makna hayawan dan natik, tapi dia selalu ada apa namanya bersama-sama, mumtasjidan. Wathalis dalalatu, yakni dalalatul iltizam, adalah dalalatul lafad atau dalalatul makna atau dalalatul lafad terhadap sesuatu yang di luar daripada makna lafad tersebut. Akan tetapi lazimin lahu, akan tetapi selalu ada apa namanya bersama-sama. Seperti kadalalati ayat dalalatil lafdil insan wa huwa hayawanun natik, yakni insan kepada sonatil kitabah. Ini perkara yang lazim. Di luar daripada makna insan itu sendiri. Ala sonatil kitabah alama fihi. Kata-kata alama fihi menunjukkan bahwasanya manusia menunjukkan ke ini fihi kalam. Suf tengok ya. Dah ya. Mana itunya? Nah, ada itu. Apa namanya? Tak apa, nanti kita tengok. Kata-kata lazim di dalam mantik itu dibagi menjadi dua. Al-lazim, ada dua. Ada yang namanya al-lazim al-bayyin, ada namanya ghairul bayyin. Saya sedikit influenza mungkin. Habis ke Malaysia penat. Sedikit influenza. Oke. Apa itu lazim bayyin? Sof tengok. Kembali ke awal. Lazim itu adalah bagaimana antara dua makna selalu ada apa namanya? Bersama-sama. Selalu ada bersama-sama. Bayyin ini ada dua. Ada bimaknal akhos,
atau a'am dulu. Ini bimaknal akhos. Ada lazim bayyin bimaknal a'am. Di sini contohnya al-hayawan, an-natik. Dengan makna yang kedua apa? Sonatil kitabah. Yang mana lazim, ini saya ulang-ulangi terus ya. Karena di sini mantik itu core-nya di sini. Anda paham ini, ribuan masalah settle. Anda baca kitab apa saja settle. Karena itu hal ini harus dipahami sampai ke akar-akarnya. Dua makna ini dia selalu ada bersama-sama. Padahal antara ini dan ini, ketika Anda itu memahami insan hayawanun natik, tidak terlintas pada pikiran Anda sonatul kitabah, tidak terlintas. Akan tetapi ketika Anda memahami hayawanun natik dan sonatul kitabah, Anda bisa langsung memahami hubungan antara keduanya. Ada hubungan antara keduanya, tidak perlu dalil. Setiap lazim, apa itu lazim? Kebersamaan. Bukan makna ini, bukan makna ini, bukan. Lazim itu apa? Atau dikatakan mulazamah. Mulazamah. Kebersamaan antara malzum dan lazim. Ketika mulazamahnya itu tidak perlu dalil, dan mulazamah itu mesti antara dua makna. Makna yang pertama dan makna yang kedua. Dan makna yang kedua mesti di luar makna yang pertama, bukan bagian daripada makna yang pertama. Ketika mulazamah ini tidak perlu dalil, dikatakan itu adalah lazim al-bayyin. Nah, ketika ditambah mulazamah antara keduanya tidak perlu dalil, dan plus untuk mengetahui makna yang kedua, Anda cukup mengetahui makna yang pertama. Anda hanya perlu mengetahui makna yang pertama, secara otomatis Anda mengetahui makna yang kedua, secara otomatis setelahnya Anda mengetahui mulazamah antara keduanya. Pada saat itu dikatakan itu adalah al-bayyin bimaknal akhos. Al-bayyin bimaknal akhos definisinya adalah yakfi kifayatu ma'rifatil lazim wal mulazamah bimujarrodi ma'rifatika lil malzum. Itu namanya lazim bayyin bimaknal akhos. Anda cukup mengetahui malzum. Dengan Anda mengetahui malzum, Anda mengetahui lazim dan mulazamah bainahuma. Contohnya apa? Contohnya al-ama. Al-ama. Apa itu ama? Apa definisi ama itu, Ustaz? Ama itu buta. Buta itu apa, Ustaz Marco? Hah? Ayo, buta, tidak melihat. Padahal melihat bukan buta loh ya. Tapi Marco tidak bisa untuk mengetahui buta kecuali dia mengetahui apa? Melihat. Wadah ya? Jadi Anda cukup mengetahui buta untuk Anda mengetahui melihat. Betul apa tidak? Apakah buta itu melihat? Tidak loh. Tapi untuk mengetahui buta, Anda mesti mengetahui melihat. Dan ada hubungan di dalam akal antara buta dan melihat. Sampai Anda, Ustadz Marco, tidak bisa untuk mengetahui buta tanpa Anda mengetahui melihat. Maknanya antara buta dan melihat ada mulazamah. Ketika Anda mengetahui melihat dari buta dan Anda mengetahui hubungan antara buta dan melihat, dikatakan itu adalah lazim bayyin bimaknal akhos. Kemudian, lazim bayyin bimaknal a'am adalah untuk mengetahui malzum. Untuk mengetahui lazim, tidak cukup Anda itu mengetahui lazim saja, mengetahui malzum saja. Tidak cukup. Anda mesti mengetahui keduanya. Seperti hayawanun natik dan sonatil kitabah. Dua perkara ini tidak bisa diketahui hanya dengan salah satunya. Dua perkara ini levelnya tidak seperti buta dan melihat. Untuk mengetahui melihat, Anda cukup mengetahui buta. Tapi apakah untuk mengetahui bisa baca dan tulis, Anda cukup mengetahui hayawanun natik? Tidak. Saya mesti menyebutkan apa itu hayawanun natik, dan saya juga menyebutkan sonatil kitabah. Baru setelah saya menjelaskan makna keduanya, Anda langsung paham antara keduanya itu ada mulazamah.
Jadi al-lazim bayyin bimaknal a'am adalah, adalah ma yakfi fihi ma'rifatil mulazamah bisa babi ma'rifatil lazim wal malzum. Itu namanya al-lazim bayyin bimaknal a'am. Kenapa dikatakan dia itu bayyin? Dikatakan lazim ini bayyin karena setiap mulazamah antara kedua perkara jika bisa diketahui tanpa adanya dalil, dikatakan itu bayyin. Tanpa adanya dalil, cukup Anda mengetahui malzum saja, Anda mengetahui dalil dan mulazamah, juga tidak perlu dalil. Atau Anda mengetahui lazim wal malzum, baru Anda mengetahui apa? Mulazamah. Dan dua-duanya tidak perlu apa? Dalil. Inilah yang namanya lazim al bayyin. Ini penting sekali, Suf. Lazim bayyin bimaknal akhos dinisbatkan kepada qail. Kalau Anda mengatakan sesuatu dan ada lazim bayyin bimaknal akhosnya, walaupun Anda tidak mengatakannya, tetap lazim bayyin bimaknal akhos dinisbatkan kepada Anda. Pasti. Kenapa? Karena lazim bayyin bimaknal akhos tidak mungkin untuk infikat. Tidak mungkin untuk terlepas. Langsung Anda bisa memahaminya. Dan tidak mungkin Anda ghafil daripada tidak mungkin Anda tidak faham ketika Anda mengatakan lazimuhul bayyin bimaknal akhos. Yang ada khilaf di dalam usul fikih. Lazimul madhab laisa bimadhab. Itu di dalam lazim bimaknal a'am. Lazim bimaknal a'am adalah untuk mengetahui mulazamah, Anda tidak cukup mengetahui malzum, tapi Anda mesti mengetahui malzum dan lazim. Baru Anda mengetahui mulazamah. Di sini ada khilaf. Jumhurul manatikoh mengatakan bahwasanya lazim bayyin bimaknal a'am laisa minal madhab. Dengan arti kenapa? Kadangkala Anda menyebutkan malzumnya, akan tetapi Anda tidak memahami atau layak tur fidihnika lazimu. Selama layak tur fidihnika lazimu, lazim ini tidak dinisbatkan kepada Anda. Yakinan. Berbeza kalau Anda mengulang-ulanginya beberapa kali dan Anda tahu lazimnya tapi Anda tetap mengatakannya. Dikatakan itu lazimul madhab fahuwa madhab. Dan lazim bayyin bimaknal a'am ini mukhtalif Ustaz Hasan. Ada yang lazim bayyinnya ini nau amma ba'id, ada yang nau amma qorib. Yang qorib ini qat'an yunsab walaupun dia itu bimaknal a'am. Yang ba'id lah yunsab, kecuali kalau dia itu mengulang-ulanginya terus-menerus atau beberapa ada lafat-lafat yang lain menunjukkan dia memang menginginkan lazim bayyin bimaknal a'am ini. Mumtaz. Dan rata-rata khilaf tengok ya. Khilaf apakah mujassimah itu kafir atau tidak? Guna di sini nih. Yakni apakah jisim itu menafikan uluhiyah bimakna qoriban am baidan. Bidobet di sini masalahnya. Karena lazim bayyin bimaknal a'am ini musyaqqaq. Ada yang bait, ada yang qorib. Di sini menurut saya majalul fursan. Majalul fursan. Bagaimana para pendekar-pendekar ahli sunnah ini memproses masalah ini. Jayidan. Ada lagi namanya lazim ghairul bayyin. Apa itu lazim ghairul bayyin? Anda tidak cukup yakni ma la yakfi mujarradu ma'rifatul malzum wal lazim li ma'rifatil mulazamah. Tapi perlu dalil eksternal untuk mengetahui mulazamah antara lazim dan malzum. Saya beri contoh antara Allah dan al-alam. Antara Allah dan alam ini ada semacam mulazamah. Dengan makna alam semesta ini tidak mungkin ada kecuali adanya Allah. Anda tahu dari mana itu? Karena kita mengetahui alam pun layak tur bibalina Allah. Kita mengetahui Allah pun layak tur bibalina alam. Akan tetapi para ulama mengatakan antara keduanya itu ada mulazamah. Mulazamah kita buktikan antara keduanya itu dengan perkara yang khoriji antara Allah dan alam. Apa itu? Hudus, tagoyur, imkan. Loh,
Perkara-perkara ini dikatakan di luar Allah dan alam, yang membuktikan bahwasanya ada mulazamah antara keduanya. Dan qat'an lazim ghairul bayyin ini tidak dinisbatkan kepada qailnya. Sufengok. Hadza huwa makna lazim bayyin wa ghairul lazim bayyin wa ghairul bayyin. Mumtaz jiddan. Dah saya hapus ya. Kemudian ada yang penting lagi di dalam masalah bayyin. Hubungan, jadi kan ada al-hayawan natik ini kan. Hayawan natik ini dikatakan malzum. Kemudian ada sonatil kitabah. Sonatil kitabah ini lazim. Praktek lazim dan malzum ini jauh lebih luas daripada hayawan natik wa sonatil kitabah. Jauh sekali. Lebih luas daripada ini. Cuma pada kitab-kitab mantik hanya disebutkan ini saja. Kenapa? Karena contoh ini mutadawal. Sudah diturun sudah turun temurun semacam itu untuk memahamkan kalian konsep lazim dan malzum. Kalau kalian paham konsepnya, akan bisa kalian gunakan di contoh apapun. Di contoh apa namanya? Di contoh apapun. Dan ini sangat banyak sekali. Oh, faik dan ganteng. Loh, apa ada talazum antara keduanya itu? Tidak ada apa namanya? Tidak ada talazum. Tengok. Hayawan natik wa sunatil kitabah. Hayawan natik ini malzum. Sunatul kitabah adalah lazim, mumtaz. Dan lazim itu, Sofia, lazim itu boleh jadi musawin atau aam. Levelnya sama dengan malzum atau lebih umum daripada malzum. Kemudian dengan kita mengetahui ini, para ulama itu menjelaskan apa sebenarnya hubungan antara malzum dan lazim. Hubungan antara malzum dan lazim itu ada 4. Yang pertama, ada gambarnya, itu saya gambar ini kejap. Ayo, ini saya hapus ya. Ini malzum, ini al-lazim. Oke. Idza wujidal malzum, kalau malzum itu ada, pasti ada lazim, pasti. Anda tidak bisa untuk mengatakan, oh saya cakap malzumnya, tapi saya tidak terima. Tidak bisa semacam itu. Oh, saya mengatakan manusia itu natik, tapi tidak qabilul ilmi wa sunatil kitabah. Tidak bisa itu. Tidak bisa. Kalau Anda menerima manusia itu hayawanun natik, semestinya Anda juga menerima sunatil kitabah. Nomor 1. Idza wujidal malzum, wujidal lazim. Ayo. Idan tafal malzum. Idan tafal malzum. Ayo. Idan tafal malzum la yalzam intifaul lazim. Kalau ada lazim, kalau ada malzum muayyan, pasti ada lazimnya. Tapi kalau malzumnya itu tidak ada, belum tentu lazim yang muayyan itu juga tidak ada. Jadi idza intafal malzum, ini saya semacam ini. Fal lazim qad yakunu maujudan wa qad yakunu ghairu maujud. Kenapa? Anda kembali kepada apa yang saya katakan, bahwasanya yang namanya lazim itu biasanya lebih umum daripada
malzum. Idan tafal akhos la yalzam min huntifaul am. Cakap dengan nabi dan manusia. Jika ada nabi, pasti apa? Manusia. Nabi lebih khusus daripada manusia. Setiap nabi pasti, setiap manusia belum tentu nabi. Oke. Setiap nabi pasti manusia. Anda tidak bisa untuk mengatakan, oh ini nabi, tapi ini bukan manusia. La yajuz. Walaupun ini bukan secara akal, secara syariat. Mumtaz. Oke, ini bukan nabi. Apakah dia bukan manusia? Aywa. Apakah dia manusia? Aywa. Bisa jadi ini apa pasti? Lembu, apakah nabi? Apakah dia manusia? Itu semacam itu, bagaimana cara Anda memahaminya? Jadi belum tentu dia itu bukan nabi, dia itu bukan manusia, atau dia itu pasti manusia. Oke. Sekarang kita tengok daripada aspek lazimnya. Idza wujida lazim, apakah pasti ada malzum? Aywa. Idza wujida lazim, apakah pasti ada malzum? Pikir dulu ya Syekh Hasan. Anda tengok lazim biasanya aam daripada malzum. Apakah ketika ada manusia ada nabi? Oke, Anda manusia kan? Ustaz Labib. Apakah Anda nabi? Tidak kan? Maknanya belum tentu ada lazim, ada malzum. Oke. Idan tafal lazim. Hah? Anda bukan manusia. Apakah Anda nabi? Belum tentu. Pasti Anda bukan nabi. Sof tengok. Di sini ada dua perkara yang muhtamal. Lah, di dalam mantik, core daripada ilmu mantik, dia itu tidak suka yang tidak jelas. Dia perlu kepastian. Seperti cintaku padamu. Dia perlu kepastian. Dia tidak bisa yang apa namanya? Yang tidak pasti, dia itu tidak bisa. Yakni, tapi kenapa kita memahaminya ini? Kenapa kita menyebutkannya? Yang pertama untuk tatmimul faedah. Yang kedua, kalau ada orang menggunakannya, Anda tahu ini apa namanya? Ini salah. Yang ketiga, kalau ada orang bodoh, Anda bisa menggunakannya untuk menipunya. Loh, Anda kira orang-orang menipu itu dari mana? Ada min huna ya nih. Ada wal mughalatah. Yakni Anda gunakan wujudul lazim ala wujudil malzum. Ada ghalat. Tapi orang banyak tidak paham. Anda gunakan untuk menipu. Pokoknya setiap ada saya, kamu aman. Fi'lan kah kata? Jangan-jangan ya nih, aku tuh selalu mencintaimu. Apakah ada talazum antara aku dan mencintaimu? Ya ini yang apa namanya? Orang-orang ada yang namanya kan buaya darat kan. Buaya darat. Min aina hadza ya'ti buaya darat hadza? Hadza minal lazim wal malzum ini. Anda mau tipu dengan ini bisa. Anda mau mengetahui penipu juga bisa. Oke, mantik hanya menggunakan nomor 1 ini dan nomor 4. Ini urusannya mantik. Kalau Anda nak tipu orang pakai nomor 2 dan pakai nomor 3. Ini untuk menipu orang. Anda mau mengetahui penipu juga kalau dia menggunakan nomor 2, nomor 3 atau mengetahui orang bodoh. Nomor 2 dan nomor 3 ini. Itu satu cekap mantik ini. Kalau orang pandai mantik, masya Allah, dia nak gunakan perkara-perkara ini sangat mau menipu, tipu-tipu menipu ini sangat apa namanya? Sangat mudah sekali. Inilah hubungan antara lazim dan malzum. Jadi hubungan antara lazim dan malzum ada berapa namanya? Ada 4. Idza wujidal malzum wujidal lazim. Idzan tafal malzum. Aywa. La yalzam intifaul lazim. Beberapa bulan yang lalu ada perdebatan kan, ada diskusi antara saya dan beberapa orang di Malaysia. Salah pasal ini. Idza wujidal lazim wujidal malzum ya ahbal. Hada muslazim aslan. Anta musfahim.
ma huwa lazim wal malzum. Ini adalah basic daripada ilmu mantik. Idza lam tafham ilmal mantik fala tatamantok. Jangan Anda shock sendiri. Ini hanya shock sendiri. Shock sendiri itu bahasa Indonesia dia, jangan sok tahu. Ini adalah basic-basic daripada ilmu mantik. Kalau Anda tidak paham itu, maknanya jangan buat malu untuk tumantik nafsak ya. Anta musmantiki. Anta apa namanya? Anta musmantiki. Oke, yang nomor 3, idza di sini. Idza wujidal lazim la yalzam minhu. Syekh Bilal dulu memisalkan dengan putih dan susu. Tapi itu misal untuk takrib ya. Misal untuk takrib saja, itu bukan misal hakiki. Kalau ada susu pasti ada putih. Tidak ada susu belum tentu putih itu. Aywa. Jika ada putih belum tentu susu. Aywa. Jika tidak ada putih, aywa, Pak, itu dulu belum tahu yang namanya susu coklat. Belum tahu yang namanya susu strawberry. Sekarang sudah macam-macam. Hada mitharun ditakrib. Tapi mereka ini bukan susu, tapi halib. Tahu halib ya? Halib itu bukan susu dia, bukan susu biasa, tapi susu segar. Ini kalau Anda langsung pasti warnanya putih, itu pasti warnanya putih. Ada sapi keluar coklat. Ini susah. Oh, cantik nih. Saya keluar lagi warna susu strawberry. Ini sapi makan apa? Sapi makan apa? Dan ini adalah hubungan antara lazim dan malzum. Ada 4. Ini fi ghayatil ahamiyah. Tidak ada di sini. Mungkin di kitab-kitab yang lain ada, tapi memang biasanya disebutkan di dalam ma'rad hadzal mabhas. Aywa. Al-an iqra. Aywa. Tadi di dalam lazim tengok kata-kata alama fihi. Kata-kata alama fihi menunjukkan bahwasanya hubungan antara hayawanun natik wa sun'atil kitabah yang kita kenal sebagai al-lazim bayyin bimaknal am di dalam natik mukhtalafun fihi. Apakah itu mu'tabar atau tidak? Wadih ya. Dia itu mu'tabar atau tidak, dianggap atau tidak dalam mantik. Pendapat terkuat, lazim bayyin bimaknal akhos tidak dianggap. Kenapa? Li'annaka qad taghful. Qad taghfal an wujudil lazim ketika Anda menyebutkan malzum. Wadih ya. Walaupun ketika ada malzum, ada lazim, saya setuju. Akan tetapi apakah Anda sadar bahwasanya perkataan ini yalzam makna ini? Apakah Anda sadar itu? Aywa. Kadangkala Anda tidak menyadarinya. Kadangkala Anda tidak paham itu. Tapi walaupun Anda tidak paham, hal ini akan tetap terjadi, sahih. Tapi masalahnya walaupun itu terjadi, apakah dinisbatkan kepada Anda? Anda tidak sadar kok. Aywa. Manatikoh mengatakan, tidak ya akhi, karena Anda qad taghfal anil wujudil lazim. Imam Razi, la lazim bayyin bimaknal a'am yunsabu ila qailihi. Wallahu a'lam, mungkin yang dikatakan oleh Imam Razi ini adalah lazim bayyin, lazim qarib. Yani lazim bayyin bimakna a'am yang daripada yang qarib, bukan daripada yang ba'id. Seperti antara jisim dan hudus ini ada lazim bayyin bimakna apa namanya? Bimaknal a'am. Lazimnya dekat sekali. Karena itu yang mengatakan Allah itu jisim, Allah itu hadis. Karena itu dikafirkan. Kita kalau tengok, wih, ini ya. Bukan qorib ini, bukan qorib tapi ba'id. Bagi ulama ini yang ba'id. Ini yang qorib. Wallahu a'lam, bu'ud wal qurub ini nisbi. Qad yakun ba'idan binisbah ili, qoriban binisbah ilak au hakadha ya. Karena itu ada khilaf di dalam takfir. Oh, hadza kafir hadalah. Semuanya terbina atas apakah lazim ini qorib atau apa namanya? Oke. Ada khilaf apakah ini lazim qorib ataupun ba'id. Mumtaz jiddan. Fa jumhurul manatikoh yang dianggap, yang mu'tabar, yang legitimate di dalam mantik hanya lazim
Ayyuh, bidobet. Lazim bayin bimaknal akhos. Barakallahu fiik. Lazim bayin bimaknal a'am mukhtalafun fihi. Jumhur manatikoh ala adami tibarihi. Aywa. Imam Razi ala tibarihi. Jayid. Walazim ghairul bayin, apakah dia itu mu'tabar? Hah? Layuk tabar lah kalau lazim bayin bimakna la'am saja ghairu mu'tabar, apalagi aywa. Jayid jiddan. Sila. Wa summiyatil ula. وسميت الأولى دلالة المطابقة لمطابقة الفهم للوضع اللغوي. Aywa, al-insan ya dulu ala hayawanin natik dinamakan dalalatul mutabaqah. Kenapa dinamakan dalalatul mutabaqah? Karena ada semacam mutabaqatul faham lil wad'il lughawi, karena ada semacam kefahaman itu sesuai mi'ah bil mi'ah 100% dengan wada' lughawi. Aywa, li'annal wadi' لأن الوادئ وضع اللفظ ليدل على المعنى بتمامه وقد فهمناه منه بتمامه. Aywa, li'annal wadi' itu yang meletakkan makna ini untuk lafaz ini. Lah wadi' itu siapa? Ya wallahu a'lam, ada khilaf. Siapa yang meletakkan insan untuk mana hayawanun natik? Mak anta kah? Ibu anta kah? Pakcik anta kah? Tidak ada yang tahu. Kawan anta kah? Jiron anta? Tidak ada yang tahu. Ada khilaf, ada yang ngomong itu manusia, ada yang ngomong itu Allah, ada yang ngomong ya ini 50-50, sebagian Allah, sebagian manusia. Di sini ada khilaf. Kita tak payah masuk di dalam masalah ini. Tapi wadi' meletakkan insan kepada hayawanun natik. Ketika Anda memahami dan menggunakan, memahami bagi sami, menggunakan bagi mutakalim, intabih ya. Fa wadhifatus sami al-hamal wa wadhifatul mutakallim ta'yin atau istiqmal. Ketika mutakalim menggunakan hayawanun natik untuk insan sampai sami memahami benda yang sama, dikatakan itu adalah apa namanya? Dikatakan itu adalah dalalatul mutabaqah. Karena ada mutabaqah antara pemakaian, pemahaman dan letak makna untuk lafaz yang hakiki. Aywa. والثانية دلالة تضمن. Aywa. Yang kedua adalah dalalatu tadammun. Di annal juz'a, لأن الجزء في ضمن الكل. aywa, li annal juz'a fi dimnil kul. Dibilang al juz'a sebagian di dalam semuanya. Hayawan di dalam hayawanun natik, natik di dalam hayawanun natik. Karena itu namanya dalalatut tadammun. Aywa. وثالثة دلالة الإلزام لأن المفهوم خارج عن المعنى لازم له. Aywa. Yang ketiga dinamakan dalalatul iltizam karena mafhum daripada sunatul kitabah itu di luar hayawanun natik tapi ada bersama-sama natik. Dibilang lazim, hada huwa bersama-sama. Tidak. Dan sering itu kalau Anda itu punya ada orang punya hutang kepada Anda, dia tak nak bayar, tulazimuhu. Apa tulazimuhu? Dibuntuti. Aywa, dibuntuti. Dia ngising itu. Dia berak di depannya. Belum punya uang, belum. Lepas cebok masih belum punya. Hatta tatadoya kemudian dia bayar. Ya itu yang namanya lazim semacam itu. Aywa. Saya kerja ada saya Said Foda kan. Banyak orang itu selalu ketika ada problem statement saya Said Foda atau apa pasti saya yang kena. Ya, ada orang tak suka dengan saya Said Foda, saya yang kena. Saya cakap dengan saya Said Foda. Ya Allah ya Syekh. Yani adzahir baina ismi wa baina ismukum yujad apa namanya? Yujad talazum. Yujad apa namanya? Talazum selalu ada bersama-sama. Pokoknya di Indonesia, di Nusantara, saya Said Foda, Habib Ali Baki. Kenapa? Selalu ada bersama-sama. Padahal walaupun mulazamah ini indal manatikoh ghairu mu'tabar. Kenapa? Saya hati-halan. Aywa. وقوله إن بأقل التزم أشار به إلى أن اللازم لابد أن يكون لازما في ذهني. Aywa. In bi'aqlinil tuzim. Ini saya hapus ya. Kata-kata in bi'aqlinil tuzim bahwasanya dalalah lazim itu ada beberapa. Ada lazim selain pembagian lazim bimaknal a'am, lazim bain wa ghairul bayin, akhos wal a'am, ada lagi pembagian al-lazim. Lazim ini ada lazim al-aqli, ada lazim al-khariji, ada lazim al-urfi. Ini juga lazim. Yang mu'tabar di dalam mantik hanya yang ini saja.
Kenapa? Karena ini tuh mundobit Ustaz Hasan, selalu ada. Dengan arti di dalam akal, kalau Anda memahami yang pertama, pasti Anda memahami yang kedua. Seperti contoh di dalam Adam wal Malakah. Ama adalah Adamul Basor man min sya'nihi an yubsir. Tidak bisa melihat bagi orang, bagi sesuatu atau siapapun yang biasanya bisa melihat. Jadi Anda tidak bisa mengatakan dinding buta, tidak bisa. Karena dinding laisa min sya'nihi an yubsir. Dinding itu tidak semestinya dia itu bisa melihat. Dan tidak tanakut, dinding tidak buta dan tidak melihat. Tidak tanakut itu. Kenapa? Karena ini al-malakah, ada semacam sya'nuhu. Karena dinding tidak bisa melihat, begitu pula dia tidak bisa buta. Karena memang layat tasrif bil basori wal a'ma. Tidak ada tanakut. Tanakut kalau dia itu mungkin min sya'nihi an yubsir, dia tidak melihat dan buta. Manusia tidak melihat dan buta, tanakut. Karena min sya'nihi an yubsir, dinding, batu, pokok, motosikal, bukan tanakut. Sebab itulah Allah tidak di dalam, tidak di luar, tidak tanakut. Kenapa? Li'annallaha laisa min sya'nihi an yakuna dakhilan wala kharijan. Ini mesti difahami. Bas Wahabi. Wallahu a'lam. Saya nak cakap la aklalahu ya susah. Li'annahum lahu bahwa insan ya, sahih bahwa insan. Hatta dalalatu tadammun ya. Bahwa insan wa qasada annahu natik. Tapi kaifala yafham hadhil masalah. Loh. Masalah ini tak dagik-dagik sangat pun. Dia perlu apa ya? Adna ta'ammul. Ya ini ila adna ta'ammul, ya ini hum hatta adna ta'ammul hadza ghairu mawjud. Kenapa? Wa hadza huwa makna dohiri aslan. Hadza huwa makna dohiri. Wallahu a'lam. Yang lazim di dalam mantik, yang mu'tabar itu adalah lazim. Ketika lazim itu akli. Lazim seperti apa itu buta? Tidak bisa melihat. Loh kan? Tidak bisa melihat. Antara melihat dan buta itu ada talazum di dalam akal. Walaupun di dalam realita ada tanafur. Apa tanafur itu? Ada begaduh. Dengan arti kalau ada melihat tidak ada buta. Labib bisa melihat, maknanya dia tidak buta. Seseorang yang bisa melihat dia tidak buta, yang buta dia tidak bisa melihat. Keduanya di dalam realita ada tanafur, ada kontradiksi, betul. Di dalam otak fi syiddatit talazum bihaitsu la yufham ahaduhu bidunil akhar wallahu wahdatil wujud. Lah ada mus wahdatil wujud. Hada min haitsul min haitsul makna. Di dalam mantik yang difahami, yang dianggap di dalam mantik adalah alazimul akli ini. Wal lazimul akli di dalam mantik tak kisah sama ada dia itu fil kharij, ada tanafur atau talazum. Yang penting ada talazum di dalam akal, dikatakan ini mu'tabar, mumtaz. Lazim khariji, dia tak kisah di dalam akal. Yang penting di dalam realita ada mulazamah. Contohnya seperti gagak dan hitam. Gagak dan hitam, Anda bisa nggak? Di akal Allah menciptakan gagak atau untuk memahami gagak Anda tidak memahami hitam. Bisa apa tidak? Bisa, wong. Saya itu dulu ada kawan saya daripada mana itu ada di Afrika itu. Bukan Zimbabwe. Tanzania. Saya punya kawan di Agof daripada Tanzania. Dia mengatakan bahwasanya di tempat dia ditemukan gagak warna putih. Gagak warna putih. Ada. Ustaz, di tempat saya gagak warna putih. Karena ketika itu sedang membahas masalah ini. Dia ingin membuktikan bahwasanya yang ada di sini itu salah gitu loh. Sawadul ghurab, al-ghurab wal aswad itu tidak ada talazum. Yang disebutkan di sini hatta fil kharij talazumnya ghairu mawjud. Ya akhi, muskilah. Lianna ini cuma misal wa munaqasyah fil misal laisa min dabil muhaqqiqin. Gurunya ngomong antalas taminal mudaqiqin aslan falihata tunaqis fil ketawa saya itu. Felan laisa minal
Al-munaqasyah fil misal laisa min da'bil muhaqqiqin ataupun muhassirin. Di dalam otak Anda bisa kan? Oh, ada gagak pink. Oh, gagak pink, Masya Allah. Kenapa tidak bisa? Tapi di dalam reality Anda tidak akan pernah menemukan gagak yang berwarna hitam. Gagak yang berwarna apa namanya? Hitam. Gagak yang berwarna pink. Semua gagak pasti berwarna hitam. Fil kharij. Maknanya antara hitam dan gagak itu ada mulazamah di kharij. Mesti saya dengan Syekh Said, antara Syekh Said dan saya di di Nusantara. Idza dzukira Syekh Said Foda maknahu Habib Ali Bagir di situ. Ini bercanda saja. Cuma ini untuk untuk contoh. Dulu itu kita kalau nak beli barang antara barang China dan cepat rusak. Wah, ini barang China, pasti apa namanya? Cepat rusak. Ini barang Jepun. Maknanya apa? Awet. Dan antara Jepun dan awet itu apakah ada talazum? Fidzihin? Tidak. Tapi biasanya fil kharij apa namanya? Semacam itu. Itu namanya luzumun khariji. Ada lagi luzumun urfi. Luzumun urfi itu ya tadi itu, seperti China dan cepat rusak, Jepun dan awet. Urufnya semacam itu. Karena Anda kan apalagi sekarang ya banyak barang-barang China yang bagus. Barang-barang Jepun yang tak bagus juga ada. Itu namanya luzumun urfi. Manatikoh hanya amik yang lazim akli. Lazim khariji usuliyun amik. Urfi tiftazani amik. Ini pendapat pribadi mereka, tapi tidak merepresentasikan jumhur manatikoh. Itulah makna in bi aklinil tuzim. Ayo. أشار به لأن اللازم لابد أن يكون لازما في الذهن سواء لازم مع ذلك في الخارج كلزوم الزوجية للأربعة. Ayo ya, nih kalau kata in bi aklinil tuzim ini adalah isyarah bahwasanya lazim di dalam mantik itu yang mu'tabar adalah lazimut dzihni. Sama ada setelah dia itu lazim dzihni, dia pun juga lazim khariji. Fa hadza nurun ala nur. Fa biha wa nikmat. Kalau seumpamanya dzihninya lazim akan tetapi kharijnya mutanafir, bertentangan, kontradiksi, no problem, tetap akan diakui sebagai lazim dzihni mu'tabar indal manatikoh. Ayo. Kaluzumil basari lil am. Kaluzumi zaujiyah lil arba'ah amla. Apa contohnya yang sudah lazim dzihni, lazim kharij antara genap dan 4. Setiap 4 pasti genap bukan? Di kharij pun juga sama. Atau yang mulazamah di dzihin tapi mutanafir fil kharij seperti basar lil ama. Ayo. Dan bukan hanya buta dan melihat ya, tuli dan mendengar, bisu dan berbicara, yakni atalazum antara al-malakah wa adamuha, semuanya min dimni daripada aspek lazim bayin bimaknal akhos semuanya. Ayo. Wa amma idza kana laziman fil kharij faqat ka sawadil ghurab fala yusamma fahmuhu min lafzi dalalat iltizam inda al manatiq. Ayo. Adapun yang dia itu lazim fil kharij faqat, lazimnya itu hanya apa namanya? Hanya di luar saja, seperti sawadil ghurab. Maka tidak dinamakan kefahaman ini. Anda memahami hitam daripada gagak. Tidak dikatakan ini lazim. Walaupun di kharij ada mulazamah, tapi manatikoh tidak melegitimasinya. Kenapa? Ini penting ya. Mantik tidak peduli mafil kharij. Karena biasanya mafil kharij ini juz'i. Mantik itu hanya peduli mafil akal. Karena mantik yata'amal bil ma'ani wala yata'amal bil juz'iyat. Kalau memang ada ta'amul mantik dengan perkara-perkara yang juz'i, perkara-perkara yang fil kharij, itu untuk tatmimul faedah, hanya untuk apa ya? Bukan asolatan, tapi dia itu apa namanya? Tabaan saja. Ayo. Wa in summiya bidzalika indal usuliyin. Walaupun summiya bidzalika indal usuliyin, walaupun indal usuliyin dikatakan ini adalah dalalatul iltizam, tapi indal manatikoh tidak dikatakan itu adalah dalalatul iltizam. Ayo baca.
Ayo, kejap. In bi aqlinil tuzim bi makna fi wal murad bil aqal adhni al aqwah al mudrikah. Makna al aqal ini adalah adhin, bukan otak, bukan dimag, akan tetapi apa? Kuwah, kekuatan. Dia makna. Akal ini adalah makna, dia bukan otak. Kalau otak kan organ kan. Wah, itu apa? Saya nak makan otak kambing. Ayo, mafi enggak ada otak. Bukan enggak ada akal. Enggak ada akal. Nah, makan apa? Nah, makan akal. Wih, ini sedap nih. Bukan makan akal Anda. Makan otak. Makan otak. Anda biasanya kalau makan ke rumah makan apa itu namanya? Padang, ada kan? Ini apa? Otak sapi. Ini otak sapi. Ai al-quwah al-mudrikah. Baca nomor 2 ini saya bilang link. Al-luzum. Al-luzum al-khariji mu'tabarun 'inda al-usuliyin. Al-luzum khariji, dia itu mu'tabar, dianggap dalil hujjah menurut usuliyin. Ayo. Li'anna al-usuli yada'u al-qawaid al-kulliyah lil fiqh. Karena usuli itu meletakkan qawaid kulliyah untuk fikih, dan fikih itu dia berhubungan dengan al-ahkam amaliyah al-waqi'iyah. Ahkam amali dan ahkam amali al-waqi'i ini biasanya perkara-perkara yang juz'i. Ayo. Wal khariju darfun laha. Ayo, dan ahkam amaliyah itu tempatnya adalah kharij. Apakah ahkam amaliyah itu tempatnya zihin? Tidak. Ahkam amaliyah sholat tempatnya mana? Fil kharij. Ada sholat itu di akal apa di dunia nyata? Sholat di akal. Masya Allah, sedap. Adzan Allahu Akbar, Marco tak ya berdiri. Dah sholat, sudah. Aina sholat itu fitihin. Masya Allah. Saya sholat di otak. Otakmu itu. Kalau orang Jawa kan cakap utakmu. Otakmu itu di orang-orang Jawa itu makian ya, orang-orang Malaysia. Kalau orang Malaysia nak memaki kepala bapak, kepala otak bapak engkau tuh. Saya tak tahu kenapa menjadi makian. Ayo. Fal-luzumul khariji wal urfi indahu mu'tabaran bila raibin. Aywa, kenapa? Fal-luzum urfi dan luzum urfi dan khariji menurut usuli itu mu'tabar. Saya rasa urfi itu hatta indal tiftazani itu mu'tabar. Kenapa? Karena memang usuli maksudnya adalah ahkam amaliyah, dan banyak sekali kharij dan uruf itu mempunyai efek di dalam ahkam amaliyah. Apa itu namanya di qawaid fikih itu apa? Al-adah muhakkamah kan? Ada huwa ada al-uruf. Dan banyak sekali hukum-hukum fikih itu terpulang kepada kharij, kepada kharij. Ayo. Ala tara anna al-mulazama baina tulu'i syamsi wa wujudi an-nahari mulazamatan kharijiyah wa hiya mu'tabaratun 'inda al-usuli. Mulazamah antara tulu'i syams wa wujudin nahar. Mulazamah kharijiyah, terbitnya matahari dan adanya siang. Mulazamah kharijiyah. Dan mulazamah ini menurut usuli dan menurut fuqaha itu dianggap penting. Karena itu mereka membina atas mulazamah ini banyak sekali hukum duhur. Betul apa tidak? Hukum duhur, terus keluarnya hukum sholat duha, keluarnya sholat subuh. Betul apa tidak? Hukum apa lagi? Banyak hukum terpulang dengan ini. Terbitnya tenggelamnya matahari dan malam. Terbina atasnya beberapa hukum. Keluarnya sholat, waktu sholat asar, dan masuknya waktu sholat maghrib. Ayo. Wahia mu'tabaratun indal usuli wal faqih yabniyani 'alayha al-ahkam. Walakinha ghairu mu'tabara indal mantiqi. Ayo, akan tetapi perkara ini tidak dianggap menurut manatiqah. Li'annahu yatasawwar fi dhihni tulu'u syamsi biduni wujudin nahar. Kama yatasawwar wujudun nahari biduni tulu'i syamsi. Fatadabbar. Karena yutasawwar di dalam dhihin itu adanya tulu'il syams, terbitnya matahari, tapi tidak ada siang. Atau tidak ada tulu'i syams, tapi ada siang. Wallahu a'lam di surga hakada yani. Waktunya itu selalu Waktunya itu seperti duha terus. Jadi tidak ada malam, tidak ada siang. Jadi kan kalau waktu masih duha itu kan sejuk, enak kan. Kalau sudah siang, masya Allah, pening. Ayo. Summa inna kullan min ad-dalalati tadammun wal iltizam yastalzimu dalalatan mutabaqah. Ayo. Kemudian
setiap daripada dalalatul tadammun dan iltizam pasti ada dalatul mutabaqah, kan tidak mungkin kan ada tadammun iltizam tidak ada mutabaqahnya. Oleh anal mutabaqah itu asal. Tadammun dan iltizam itu far'ani, yakni far'a mutabaqah. Tidak mungkin ada tadammun dan iltizam tidak ada mutabaqah pasti. Wa hiya al mutabaqah وهي لا تستلزمهما latas talzimuhuma kama idza kanal makna basiton wala lazima lahu. Dan dalalatul mutabaqah dengan yakni adanya dalalatul mutabaqah tidak mesti yalzam minhu adanya tadammun dan iltizam, karena mungkin dalalah mutabaqahnya itu maknan basit. Makna basit tidak ada murakkab, dia hanya satu makna, dan satu makna ini selama dia satu tidak ada bahagiannya. Ketika tidak ada bahagiannya, tidak ada tadammun, dan dia juga tidak ada mulazamahnya, tidak ada lazimnya. Ayo. ودلالة التضمن قد تجتمع مع دلالة الالتزام. Ayo, kalau ada tadammun ya pasti ada mutabaqah. Tapi belum tentu ada tadammun, ada dalalatul iltizam, belum tentu. Kadangkala ada mutabaqah, ada tadammun, tidak ada apa namanya? Tidak ada iltizamnya. Ayo. ودلالة التضمن قد تجتمع مع دلالة الالتزام فيما إذا كان المعنى مركبا وله لازم ذهني. Ayo, dalatul tadammun itu mungkin ada bersama dalatul iltizam, dengan mana ada tadammunnya, ada iltizam. Seperti ketika ada lafaz mempunyai makna murakkab dan ada lazim zihninya. Contohnya hayawanun natik makna murakkab dan ada apa namanya? Ada lazim zihninya. Ayo. وتنفرد دلالة التضمن فيما إذا كان المعنى مركبا ولا لازم له ذهنيا. Ayo, dan kalau ada dalalatul tadammun tapi tidak ada dalalatul iltizam. Bila kalau dalalahnya itu murakkab tapi tidak ada lazim zihninya. Wa tanfaridu dalalatul iltizam, yang dalalatul iltizam ada mutabaqah tapi tidak ada tadammunnya. Contohnya lafaz mutabaqahnya itu ya dulu ala maknan basit tapi ada lazimnya. Selama dia itu maknan basit, tidak murakkab, tidak ada tadammunnya, tapi dia ada apa namanya? Ada lazimnya, tidak ada masalah. Ayo. وتنفرد دلالة الالتزام فيما إذا كان المعنى بسيطا كنقطة وله لازم ذهني والله أعلم. Wallahu a'lam. Jadi dengan ini selesai sudah yang berkaitan dengan dalalatul iltizam. Al-an naqra qalilan daripada faslun fi mabahisil alfad. Ayo sila, faslun في مباحث الألفاظ مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا وهو على قسمين عن المفرد كلي أو جزئي حيث وجد فمفهم اشتراك الكلي كأسد وأقصى الجزئي. Ayo. Dibilang fi mabahisil alfad, di dalam mantik itu ada dua lafaz, ada yang mustakmal, ada yang muhmal. Mustakmalul yang dibahas di dalam mantik hanya yang mustakmal, makna mustakmal yang lafaz ini ada maknanya. Ada beberapa lafaz tidak ada maknanya. Abdun baliknya dabaun. Apa makna dabaun itu? Tidak ada. Zaidun ada maknanya, lawannya Daizun, nggak ada maknanya. Di Indonesia itu banyak kan. Inna maqoli apa itu? Apa maknanya itu? Tidak ada apa namanya? Tidak ada maknanya. Ada. Dan biasanya orang kalau berbicara kita hormati dengan cara ada maknanya. Nah, kenapa? Karena orang ini ketika berbicara selama dia itu tidak gila, kita mesti memaknai lafadznya karena dia itu berakal. Jarang orang berakal berbicara tanpa ada makna. Di dalam kaidah fikih dikatakan yusonu kalamul mukallafi anil ihmali ma'amkan. Kalam mukallaf itu dijaga daripada dibuang sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Jadi makoli pun sebisa mungkin kita beri makna ya. Lah maknanya apa ya wallahu a'lam. Mungkin itu daripada mutasyabihat. La yafamu maknahu illallah wallahu a'lam. Faslun fi mabahisil alfad mustakmalul alfadi haitsu yujadu. Mustakmal alfad itu haitsu yujadu. Kalau dia tidak murakkab ya imma mufradu.
Maka yang pertama itu murakkab adalah yang juz'uhu ya dulu, yakni juz'ul lafadz ya dulu ala juz'il makna. Mufrad ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Dan mufrad imma kulli wa imma juz'i. Juz'i yang famu fi mushtirakinil kulli, yang kalau ada isyraq namanya kulli, tidak ada isyraq namanya juz'i. Secara umum semacam itu maknanya bait ini. Aqulu al-lafdhu imma an yakuna muhmalan kadaizin. Aywa. Al-lafdh imma an yakuna muhmalan kadaizin. Kan musta'malul alfad, musta'malul. Lafad-lafad yang musta'mal. Ini sifat muqaddam alal mausuuf, kan al-alfad al-musta'malah. Akhirnya idhofatu sifah alal mausuuf, musta'malul alfad. Kenapa yang dipakai di mantik hanya lafad-lafad yang musta'mal? Au musta'mal seperti zaid, dan tidak ada ibroh dengan muhmal. Tidak ada ibroh dengan muhmal karena lafad ini tidak diletakkan untuk makna tertentu. Ini lafad yang tidak ada maknanya. Ayo. Karena itu lafad muhmal ini ahmalahul musannif, tidak digunakan oleh musannif. Kemudian musta'mal itu kalau tidak mufrad ya murakkab. Fal awal wa imma murakkabun wa imma musta'mal, imma murakkab wa imma mufrad. Fa awal wa huwa murakkab fal awal ma la yadullu juz' ala juz'i ma'nahu ka zaidin. Kan imma mufrad wa imma murakkab. Fa awal yakni awal yang akan saya jelaskan bukan awal yang ada di nadham. Dinadhamkan murakkab dulu baru mufrad kan. Di sini mufrad dulu baru murakkab. Beliau menjelaskan mufrad dulu. Apa mufrad itu? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Bahagian lafadznya tidak menunjukkan kepada bahagian maknanya. Suf, tengok. Ini saya hapus. Contohnya Zaidun. Zaidun mempunyai 3 bagian kan? Zai, ya, dal. Zai, ya, dal. Zaidun adalah seseorang. Orang tinggal mungkin di Selangor atau apa. Apakah Zai menunjukkan tangannya? Ya, menunjukkan tidak kan? Maknanya bahagian daripada Zaid tidak menunjukkan bahagian daripada orang tersebut. Dikatakan itu adalah mufrad. Ini adalah salah satu daripada masodikul mufrad. Salah satu daripada representasi mufrad. Ada banyak, ada sekarang 5 atau 6 representasi mufrad. Disebutkan oleh Syekh Bilal, salah satunya itu yadullu ala, yakni juz'uhu yadullu ala juz'i maknahu. Tapi laisa maksudan. Laisa maksudan. Contohnya Abdullah. Harus beli baru ini. Abdullah. Abdullah ini sebagai nama. Ada orang namanya Abdullah. Apakah, ini kan ada 2 bagian kan? Allah, abad dan Allah. Apakah abad menunjukkan tangannya? Lah Allah menunjukkan apa ini? Menunjukkan bagian apa daripada orang itu? Ini juga ini juga walaupun ini murakkab, dikatakan ini apa namanya? Walaupun lafadznya ini murakkab, tapi masuk di dalam mantik dalam kategori apa? Mufrad. Ada lagi hamzatul istifham. Alakah hajah? Apakah kan? Dia kan tidak mempunyai juzuk. Dia tidak mempunyai juzuk. Maka ini pun juga dikatakan mufrad, yakni ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna shadiqun ala man lahu juz'u wa la yadullu ala juz'i makna, atau lahu juz'u walakin la yadullu ala juz'i maknahul maksud, au laisa lahu juz'u aslan. Ini adalah 3 daripada apa namanya masodik daripada mufrad. Kalau murakkab apa? Sila. Wasani ma dalla juz'u. Wasani huwal murakkab. Aywa.
ما دل جزء على جزء معناه كزيد قائم. Yang kedua, yang bahagian daripada lafaz itu menunjukkan daripada sebagian maknanya. Contohnya makna Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Ada Zaid, ada qaim. Zaid menunjukkan bahagian daripada makna Zaidun qaimun. Hakadha ya. Aywa. Wal kalam والكلام على المركب بقسميه أعني ما هو في قوة المفرد وما كان. Ya, al murakkab di sini bukan hanya murakkab semacam ini. Murakkab itu ada dua. Ada murakkab tam, ada ghairut tam. Tam ini yang ada nisbahnya, yang ada nisbah khobariyahnya. Contohnya fi'il fa'il, koma Zaidun, atau mubtada khobar, Zaidun qaimun. Ada murakkab ghairut tam, itu yang tidak ada nisbah khobariyahnya. Ada nisbah, tapi nisbahnya bukan nisbah khobariyah. Contohnya apa? Murakkab takyidi sama ada dia itu idhofi atau wasfi. Contohnya apa? Gulamu Zaid, ini kan murakkab kan? Atau gulamun hasanun. Ini kan yang ini idhofi. Ini takyidi. Ini takyidi. Dua ini juga dikatakan murakkab. Yang dibahas oleh Imam Ad-Dasuki di sini adalah murakkab dengan kedua macamnya. Murakkabun tam wa murakkabun ghairu tam. Ini dulu juz'uhu ala juz'i makna. Gulamu Zaidin menunjukkan kepada sebuah makna. Gulam ya dulu menunjukkan kepada sebagian makna gulamu Zaidin. Wahakata. Wadih ya, itulah. Lah, murakkab ghairut tam yang mencakup murakkab idhofi dan takyidi dikatakan itu adalah fi quwwatil mufrad. Fi quwwatil mufrad karena tidak ada nisbah khobariyahnya. Ma huwa fi quwwatil mufrad wa makana mahdhon ai mahdul murakkab. Ini murakkabun tam. Seperti Zaidun qaimun. Aywa. وما كان محضا يأتي في المؤرفات. وما كان محضا يأتي في المؤرفات. Nanti di dalam hati ini ya'ti fil mu'arrifat. Ayo. والقضايا والأقيسة. والمقصود هنا المفرد وهو قسمان. Ayo, dan maksud di sini adalah yang mufrad. Ayo. Wal maksud huna al mufrad wa huwa kisman. Biasanya dikatakan itu dulu itu apa contohnya murakkab romil hijarah. Romil hijarah kan murakkab idhofi kan. Romil hijarah maknanya orang yang melempar. Hijarah maknanya batu yang melempar batu. Jadi ada orang melempar batu. Bukankah hijarah juz'ul makna? Juz'ul lafadz ya dulu ala juz'il makna. Romi juga orang yang melempar kan? Ya dulu ala juz'il makna. Romil hijarah murakkabun idhofi. Walaupun dia itu murakkabun idhofi, tapi dia itu fi quwwatil mufrad. Kenapa? Karena bukan jumlatun mufidah. Tapi walaupun dia bukan jumlatun mufidah, klasifikasinya di dalam ilmu mantik, apakah dia masuk kategori mufrad atau kategori murakkab? Dengan arti mufrad itu ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna, dan murakkab ma yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Klasifikasinya masuk yang mana? Masuk yang murakkab. Masuk yang confirm ya, itu masuk yang murakkab. Bezakan. Jadi, ini kok mantik ini kok istilahnya beza-beza. Ya memang ini ilmu mantik kok. Ya dia harus ikut ilmu nahwu. Mufrad dan murakkabnya ikut ilmu nahwu, ya diketawain sama mantik. Kenapa saya mesti ikut ilmu nahwu? Nahwu di bawah kaki saya. Macam itu. Mana nanti kok mereka punya ego mereka sendiri. Nahwu macam itu ya. Nahwu di bawah kaki saya tidak akan. Apa? Target masjid masuk murakkab apa mufrad? Tengok target masjid Ba'labakah kan. Ba'labakah Hadramut. Ba'labakah. Murakkab kan ini kan. Ini murakkab tarkib masjid. Apakah juz'uhu ya dulu ala juz'i makna? Apa makna Hadramut? Kota kan? Dia provinsi di Yaman, namanya provinsi Hadramut. Hak menunjukkan apanya? Oke, hadronya menunjukkan apanya? Wa mautnya menunjukkan apa mautnya?
Hah? Aywa. Tarkib masji fi qismil mufrad. Walaupun dia itu murakkab tarkib, walaupun dia itu dimantik namanya apa? Di nahwu namanya murakkab. Berbeza dengan romil hijarah. Romil hijarah, dia itu murakkab idhofi, betul apa tidak? Tapi apakah dia jumlatun mufidah? Tidak, dia bukan jumlatun mufidah. Dia murakkab idhofi. Tapi apakah romi menunjukkan juz'ul makna romil hijarah? Malakum? Macam mana? Hah? Menunjukkan. Ayo. Kan madalla juz'uhu ala juz'i maknahu kazaidin qaimun. Kazaidun qaimun wal kalam alal murakkab biski wal kalam alal murakkab. Dan ini madalla juz'uhu ala juz'i makna. Ini terhadap murakkab bi kismaihi. Sawaun dia itu murakkabun tam atau murakkabun ghairu tam. Maknanya murakkab tam wa ghairu tam ini yakni tadi itu yang murakkab taklidi dan murakkab apa namanya idhofi. Coba saya tengok saya punya. Huwa bisa saya tengok. Tapi wallahu a'lam maknanya semacam itu. Jiddan. Ayo. Wal maqsudu huna al mufrad wa huwa qisman. Dan maksud di dalam ilmu mantik adalah apa namanya mufrad. Mufrad itu adalah ada dua, yakni mufrad ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Ayo. Juz'iyun in mana tasawwuru ma'nahu min wuqu'i syarikati fihi ka Zaidin. Wa kulliyun. Ayo. Mufrad ini terbagi menjadi dua. Dia bukan murakkab. Di dalam mantik, yang kita bahas dalam mantik itu adalah yang mufrad. Dan mufrad ada dua. Ada mufrad dia itu juz'i, ada dia itu apa namanya kulli. Adapun juz'i mala yadullu mala yamna'u tasawwuruhu min wuqu'i syarikati fihi. Adapun kulli juz'i ma yamna'u tasawwuruhu an wuqu'i syarikati fihi, dan kulli mala yamna'u tasawwuruhu an wuqu'i syarikati fihi. Jayyid. Masalah kulli dan juz'i adun yahtaj ila waqt natawaqqaf fil hadzal qadar insyaallah. Yang akan datang kita selesaikan juz'i dan kulli. Labas namshi nauham masari ya nih. Kita akhiri sampai sini. Bil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.